Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmatnya sehingga kita sekarang berada dalam kesehatan. Salawat beserta salam semoga selalu dan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam revolusi Islam sedunia, ani habibi wa habibana wa habibullah kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Bapak Heru Nugraha, MPDI, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar pendidikan. Nah, apa sih itu komponen dasar pendidikan? Komponen adalah suatu rangkaian atau suatu proses untuk membentuk suatu sistem, di mana sistem tersebut untuk mengembangkan atau menyempurnakan proses pendidikan itu sendiri. Dalam komponen dasar, yaitu ada beberapa. Namun untuk pendidikan Islam, untuk komponen pendidikan Islam ini lebih mengarah pembelajarannya pada yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis, Ijma, Qiyas, dan yang lainnya. Akan tetapi kalau komponen dalam pendidikan itu ada beberapa komponen. Yang pertama adanya tujuan pendidikan, yang kedua adanya peserta didik, yang ketiga adanya guru, yang empat adanya orang tua, yang kelima adanya kurikulum, yang keenam adanya lingkungan, suasana, prasarana. Nah, baik, mari kita bahas satu persatu dari komponen yang barusan disebutkan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, untuk apa kita berpendidikan? Yaitu harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan seorang anak yang aktif, berakhlak mulia, serta mengembangkan spiritual anak dan belajar untuk mengembalikan diri, perilaku, emosi, dan meningkatkan akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya tujuan pendidikan ini adalah sangat penting, di mana pendidikan ini adalah suatu sarana untuk membekali anak supaya berpendidikan, supaya memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, tujuan pendidikan ini ada dua. Yang pertama ada tujuan individu dan ada tujuan lembaga. Nah, apa sih itu tujuan lembaga? Tujuan lembaga itu adalah tujuan yang didirikan dalam lembaga itu sendiri. Biasanya tujuan pendidikan itu dalam lembaga yaitu adanya visi misi. Nah, ketika suatu lembaga, suatu unit telah memiliki visi misi yang benar, yang baik, maka sekolahnya tersebut sudah memiliki tujuan yang benar dan tujuan yang baik. Nah, adapun yang kedua adalah tujuan individu. Apa tujuan individu? Tujuan individu ini adalah tujuan yang sangat penting untuk membantu proses visi misinya terlaksana. Yang pertama, tujuan individu ini seperti misalkan apa sih tujuan kita itu sekolah, apa tujuan kita berkuliah, apakah hanya sekedar main-main ataukah ada alasan yang lebih kuat. Nah, jika misalkan kita benar-benar ingin belajar sungguh-sungguh, maka tujuan tersebut akan membantu terlaksananya proses visi misi dari lembaga itu sendiri. Nah, jika misalkan suatu lembaga memiliki tujuan yang jelas, visi misi yang baik dan benar, terus kita sebagai misalkan mahasiswa tidak memiliki tujuan yang jelas, maka
visi misi dari lembaga tersebut tidak akan terlaksana karena tidak adanya visi misi dari diri sendiri. Nah, untuk menciptakan suatu visi misi dalam diri, maka kita harus mengetahui apa sih tujuan kita berpendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya peserta didik. Apa sih itu peserta didik? Peserta didik adalah seseorang yang berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Dimana tujuannya tersebut si anak atau peserta didik untuk membentuk pribadi yang baik supaya kelak dia menjadi seseorang yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya, keluarga, ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya guru. Kalau dalam istilah pesantren itu biasanya digunakan istilah mu'alim ataupun ustadz, ustazah, murabi, dan lain sebagainya. Nah, kalau pendidik ini adalah seseorang yang sangat penting dalam komponen pendidikan, karena untuk tercapainya visi misi di suatu lembaga harus ada seseorang yang menyalurkan atau mengajar. Nah, di sini fungsi guru atau teacher atau pendidik ini berfungsi untuk menyalurkan potensi anak, berfungsi untuk mengarahkan, membimbing supaya anak itu bisa lebih baik. Nah, selanjutnya guru ini memiliki kedudukan yang sangat mulia karena seorang guru komponen pendidikan itu terpenuhi. Misalkan jika di suatu sekolah misalkan fasilitasnya mewah, peserta didiknya ada, kurikulumnya ada, visi misinya ada, akan tetapi tidak ada seseorang yang menyalurkan dalam artian teacher, dalam artian guru, maka hal tersebut tidak akan tercapainya suatu proses pendidikan yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya orang tua. Nah, orang tua di sini memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan anaknya. Karena seorang anak itu ketika misalkan si anak bersekolah, ketika memiliki dukungan yang sangat kuat dari orang tua, maka seorang anak tersebut akan memiliki daya semangat yang sangat kuat, sehingga si anak akan bertumbuh kembang dengan baik dan dukungan yang kuat. Jika misalkan seorang orang tua tidak memiliki dukungan terhadap anak, maka mungkin si anak tersebut akan berkecil hati untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya adanya kurikulum. Kurikulum dalam suatu pendidikan itu juga sangat penting karena kurikulum sebagai landasan atau prosedur kita belajar. Kita menggunakan kurikulum Kurtilas ataupun yang lainnya misalkan. Itu menjadi sebuah acuan bagi kita, bagi guru sebagai pengajar. Sehingga kita ini diberi kayak macam kisi-kisi untuk si anak ini di usia misalkan 11 tahun, 12 tahun ini harus menguasai materi yang mana gitu supaya lebih sesuai dengan prosedur gitu. Jadi harus adanya kurikulum. Selanjutnya harus ada lingkungan. Lingkungan ini mencakup adanya situasi, suasana. Nah, ciptakanlah suasana belajar yang efektif, suasana belajar yang disiplin, suasana belajar yang menyenangkan, sehingga si anak, terutama bagi pendidikan usia dini, itu benar-benar suasana itu menjadi nomor satu bagi anak. Soalnya suasana tersebut, ketika si anak misalkan udah nyaman dengan suasana misalkan belajar yang mungkin disiplin, teratur, efektif, menyenangkan, adanya misalkan games. Nah, si anak akan benar-benar ceria, akan benar-benar bersemangat dalam berpendidikan. Begitupun dalam tingkatan SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa. Itu harus disesuaikan dengan jenjang-jenjang masing-masing. Nah, yang kedua, selain dari suasana itu ada prasarana. Prasarana ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pendidikan, di mana kita akan terasa nyaman,
terasa aman ketika kita misalkan belajar atau berpendidikan di tempat yang mungkin nyaman bagi kita untuk mengekspresikan diri, untuk membentuk potensi di mana menyalurkan bakat. Misalkan kita memiliki bakat dalam olahraga, berarti kita itu harus benar-benar fasilitas kita itu harus terpenuhi. Misalkan misalkan kita ini ingin jadi seorang guru, tetapi kita masuk ke ranah kesenian. Misal kesenian itu dalam artian sangat erat, jadi sangat jauh hubungannya dengan kependidikan misalkan. Nah, itu tidak akan nyambung. Misalkan kita ingin menjadi guru bahasa Inggris, tetapi kita masuk ke PAI misalkan. Nah, itu tidak adanya kesinambungan antara diri kita, keyakinan kita dengan visi misi, tujuan pribadi dengan tujuan lembaga. Maka kita itu harus pandai-pandai memilah mana yang baik, mana yang sesuai dengan potensi dan lain sebagainya. Nah, adapun yang terakhir itu adanya adalah proses, di mana proses itu harus dilakukan oleh setiap individu. Di mana proses ini adalah sangat penting karena yang akan membimbing kita ke gerbang kesuksesan itu adalah sebuah proses. Yang kita tunggu itu bukan apa sih hasilnya, tapi gimana kita berproses. Apakah proses kita itu baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Ketika kita tidak berproses dengan baik, maka kita tidak akan menemukan titik gerbang kesuksesan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.